masa muda sirih senang, jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 Shalom, kita berjumpa lagi di dalam Secercah Cahaya yang hari ini dengan judul Pengorbanan dan Kerja Keras. Dari 1 Korintus 15 ayat 10, demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sesaat ketika mata ini tiba-tiba tertumbuk melihat sepeda kebo, saya mengingat kembali Mas Handoko Widakdo. Dia adalah kakak tingkat saya semasa kuliah. Dia juga sekaligus penulis buku yang berjudul Anak Cino, yang sudah menjelajah paling tidak di 17 negara, dan di Indonesia sendiri sudah 26 provinsi perjalanannya. Saya mengingatnya sewaktu bersama-sama dalam persekutuan mahasiswa Kristen atau PMK Fakultas Pertanian UNS. Ketika dia sharing memulai awal perkuliahannya, bapaknya menjual sepeda kebunnya untuk membiayai anak berangkat kuliah. Yang sebenarnya sepeda itu adalah modal kerja untuk berbelanja, mengisi warung kecil kelontongnya. Mendengar sharing yang seperti ini, rasanya hati tidak kuat membendung perasaan haru. Karena refleksi saya pasti langsung ke orang tua yang sebenarnya cukup mampu membiayai kuliah saya. Tidak sampai di situ saja. Berulang kali saya bertemu Mas Handoko naik bis kota ke toko buku Sendang Mulia. Tanya saya, cari atau beli buku apa, Mas? Jawabnya, ya kalau ada kesempatan membaca buku apapun di sana. Karena tidak atau belum bisa membelinya. Tanpa bermaksud mencari gratisan ilmu dalam buku dan juga tidak menghargai karya penulis-penulis buku. Tetapi rupanya dia sangat menyadari keterbatasan kemampuan
keluarga yang membiayainya. Itulah kesederhanaan seorang anak dengan kesadaran akan pengorbanan orang tuanya. Mau bekerja keras dalam perkuliahan yang dijalaninya dan membuahkan hasil luar biasa. Sekitar 27 tahun ia bekerja dengan FAO, yaitu Badan Pangan PBB, dan pemerintah Amerika. Ia juga menjadi konsultan di beberapa negara dan hampir 3 tahunan ini dengan pemerintah Australia. Sebenarnya Tuhan juga merindukan setiap kita yang telah diselamatkan menyadari pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita dan mau bekerja keras baginya. Sama seperti Rasul Paulus yang Tuhan tangkap. Pertobatannya membawa kepada kesungguhan untuk mengabarkan Injil ke segala tempat. Bukan untuk ketenaran dirinya, tapi untuk Tuhan dan sesamanya. Perjalanan misinya ke Asia Kecil dan Eropa yang berulang sampai ketiga kali, mengatasi segala hambatan dan rintangan, tentu tidak membuatnya masuk dalam zona nyaman. Bahkan penderitaan dan kesulitan akan sarana dan prasarana waktu itu tidak memupuskan semangat Paulus untuk memberitakan Injil. Saat ini di zaman kita ini, banyak kemudahan yang Tuhan izinkan kita alami dan nikmati. Kerja keras apakah yang kita sediakan untuk mengimbangi pengorbanannya? Apakah di setiap karya yang Tuhan berikan kepada kita, setiap pikir, ucap, dan langkah gerak kita menjadi surat hidup kita dari Tuhan kepada orang lain, sehingga hidup kita memuliakannya? Sama seperti cahaya kata hari ini, hargai pengorbanannya, maka kita akan dipakai bagi kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Masa muda sungguh senang, ku berikan padamu ya Tuhan apa yang ada. Hidup adalah sebuah perjalanan. Ada lika-liku mewarnai perjalanan hidup ini. Bila seseorang cerdas melakukan refleksi atas semua pengalaman hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, niscaya ia akan semakin dewasa. Selalu ada secercah cahaya ilahi di balik semua peristiwa kehidupan. Karena itu, maknai peristiwa kehidupan saudara dan mari bercerita tentang kisahnya di dalam hidup saudara, karena tentu berarti juga bagi orang lain dan untuk kemuliaannya. La 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 la